Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetap semangat untuk belajarnya. Oke, pada kesempatan hari ini dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, Ibu akan membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang kalian ketahui tentang kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke, simak baik-baik ya. Nah, di sini ada poin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat seluruh alam. Nah, pada surat Al-Lahab ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Dalam surat Al-Lahab ayat 45 sampai 46 ini menjelaskan bahwa dalam kepribadian Nabi Muhammad SAW yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang meneranginya. Nah, kalian simak baik-baik ya dalam pengertian dalam surat Al-Lahab tadi, bahwa tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yaitu Sayyidan, yang disebut dengan Sayyidan, yaitu artinya menjadi saksi bahwa di sini Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk menjadi saksi seluruh umatnya atau umat muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman kelak. Nah, yang kedua yaitu mubasysyiron, artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW bertugas memberikan kabar gembira kepada umat yang beriman. Mereka akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga yaitu naziron. Yang ketiga yaitu naziron. Naziron itu ada 5 ya. Nah, di situ Ibu mohon maaf. Yang ketiga yaitu naziron, yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu yang artinya pemberi peringatan. Nah, peringatan yang ditunjukkan kepada orang yang tidak beriman. Mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jika tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang keempat, Da'iyan ilahi. Da'iyan ilahi itu apa? Artinya penyeru kepada Allah. Penyeru yang tadi penyeru kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk yang kelima adalah sirajan muniron, yang artinya cahaya yang menerangi. Nah, di sini maksud cahaya yang menerangi yaitu tugas Nabi Muhammad SAW ialah menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Nah, di sini mohon maaf kan ada poinnya 5. Yang pertama tadi Ibu sebutkan lagi ya, syahidan artinya menjadi saksi, yaitu yang kedua mubasyiron artinya pemberi kabar gembira, yang ketiga yaitu naziron yang artinya pemberi peringatan, yang keempat da'iyan ilahi artinya penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu sirajan muniron adalah artinya yang cahaya yang menerangi. Nah, jadi ada 5 poin ya. Nah, mohon maaf di sini Ibu tuliskan hanya 4, satu lagi tertinggal. Selanjutnya adalah sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu sidik, artinya jujur dan benar.
Nah, jujur dalam artian jujur di sini yaitu setiap nabi dan rasul memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap perbuatan, sehingga mustahil bagi Nabi Muhammad SAW bersifat yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala, seperti berbohong ya. Dan yang kedua yaitu amanah. Amanah ini artinya terpercaya. Nah, semua nabi dan rasul memiliki sifat amanah. Jika suatu urusan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya orang-orang percaya bahwa urusan tersebut akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat amanah yang tadi, yang artinya terpercaya. Yang ketiga yaitu tabligh yang artinya menyampaikan. Nah, setiap nabi dan rasul berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil bagi nabi dan rasul bersifat menyembunyikan pesan. Nah, jadi kita sebagai umatnya kita harus mengikuti semua sifat-sifat Nabi Allah. Kita harus mencontohkan sifat-sifat dari Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu fatonah, yang artinya bijaksana dan cerdas. Nah, di sini seluruh nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memecahkan segala permasalahan yang dihadapi umatnya, hingga para nabi dan rasul harus bijaksana dan cerdas dalam mengambil setiap keputusan yang dihadapinya. Mustahil nabi dan rasul bersifat bodoh atau tidak cerdas ya nak. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita membahas tentang setelah poin-poin sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, yang selanjutnya itu kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu sikap sabar Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy. Nah, saat awal menjalin dakwahnya, Nabi Muhammad SAW mengalami masa-masa yang sulit. Beliau selalu mendapat cacian, hinaan, dan tantangan dari kaum Quraisy. Nah, jadi di sini bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW terhadap kaum Quraisy. Nah, untuk selanjutnya adalah yang kedua adalah contoh kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan masyarakat adalah memperbaiki perekonomian masyarakat dengan tujuan membantu orang-orang lemah dan teraniaya agar tidak dirugikan dalam perdagangan, serta membantu fakir miskin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Mekah. Jadi Nabi Muhammad SAW di sini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Beliau sangat menolong dalam kehidupan masyarakat dalam perekonomian maupun perdagangan yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu sikap kepedulian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesama. Nah, dari sikap kepedulian tersebut yaitu yang pertama adalah kepedulian dengan yatim piatu dan fakir miskin. Nah, di sini coba kalian simak baik-baik. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Beliau sudah yatim piatu sejak kecil. Karenanya beliau sangat peduli terhadap yatim dan juga mengasihi fakir miskin. Jadi, setelah kepedulian terhadap Nabi Muhammad SAW itu yang pertama tadi ya sudah dijelaskan. Yang kedua yaitu memuliakan istri. Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang sangat memuliakan istrinya. Beliau adalah sosok yang sangat pengertian dan selalu bekerja sama dengan istrinya dalam mengerjakan berbagai hal dalam hal rumah tangga. Nah, untuk poin ketiga yaitu kepedulian terhadap tetangga. Nabi Muhammad SAW juga peduli terhadap tetangganya. Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, merupakan pribadi yang suka berbagi dan peduli kepada sesama juga. Nah, pada suatu ketika istri Nabi Muhammad SAW yaitu Aisyah memasak gulai untuk dibagikan kepada tetangganya. Nah, melihat hal tersebut Nabi Muhammad sangat menyambut gembira
karena sang istri memberikan sesuatunya kepada tetangga, sesuatu atau itu gula yang diberikan oleh istri Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk yang keempat yaitu sikap santun Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa santun dalam bertutur kata. Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan kefasihan dan keindahan dalam berucap. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW kepada siapapun beliau bertutur kata sopan, bertutur kata santun, dan sebagainya. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian dari Ibu. Tetap semangat ya nak, tetap menjalankan tugas-tugas KBM online-nya. Jangan pernah bosan, selalu gembira, selalu ceria untuk materi-materi yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.